Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Taib, kita akan lanjut Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima ini adalah pelajaran tentang mudhafun ilaih. Apa sih maksudnya mudhaf ilaih? Nah, nanti kita lihat dari percakapan ini. Seperti biasa, saya akan bacakan dan terjemahkan. Namun apabila sudah diterjemahkan mufradatnya, saya tidak perlu menerjemahkannya. Percakapan ini antara Sa'id dan Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Apakah ini kitabnya Muhammad, Yasir? Wahai Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Hamid. Nah, begitu cara menerjemahkan mudhaf ilaih. Dan fungsi dari mudhaf ilaih itu, kalimat atau kata setelahnya itu menjadi kasrah. Kalau tidak menggunakan alif lam, maka dia ditanwinkan. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Wa alal maktabi hunaka. Dia berada di atas meja. Sambil perhatikan gambar di samping, teman-teman. Aina daftaru Ammar? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabi al-mudarrisi. Nah, kenapa ini juga dikasrokan? Karena ada huruf jar sebelumnya, yaitu ala. Maka maktabi ini dibaca kasrah. Huwa ala maktabi al-mudarris. Dia di meja guru. Qalamu man hadza ya Ali? Pulpennya siapa ini, wahai Ali? Hadza qalamu al-mudarrisi. Ini pulpennya guru. Aina haqibatu al-mudarrisi? Di mana tasnya guru? Hiya tahta al-maktabi. Hiya tahta al-maktabi. Dia di bawah meja. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Ammar? Aina haqibatu al-mudarrisi? Di atas sudah dijelaskan. Lanjut. Adif al-kalimata al-ula ila tsaniyah. Gabungkanlah kalimat yang pertama dan yang kedua. Nah, ini menjadi mudhaf-mudhafun ilaih. Contohnya, kitabun Muhammadun. Kalau disambung menjadi, nah, kata yang pertama ini ketika dimudhafkan atau ditambahkan kepemilikan, maka dia tidak boleh ditanwinkan. Nah, makanya jadinya dari kata kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Maktabun al-mudarrisu menjadi maktabu al-mudarrisi. Nah, kalimat-kalimat yang di bawah ini teman-teman tinggal gabungkan saja. Namun saya akan terjemahkan sedikit kalimat yang belum ditahu. Misalnya kitabullah. Ini bisa nama lain dari Al-Quran, kitabullah. Terus bintu, anak perempuan. Bintu tabibi. Bintu tabibi. Kalau disambung ini
itu jadinya as-sayyarah, yaitu mobil. Miftahun, kunci. Nah, kalau disambung menjadi kunci mobil. Nah, tinggal disambungkan dan dirubah harokatnya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiri kalimati. Baca dan tulislah serta berikan harokat pada akhir-akhir kalimat ini. Misalnya babul mudarrisati, babul madrasati, pintu sekolah. Himarur rajul, baitu hamid, sayyaratul mudir, mindilu ammar, ismu talibi, ismu talib, baitullah, fi kitabillah, min baitil mudarris, ala maktabi al-mudir. Nah, kata-kata yang belum dibaca harokatnya teman-teman tinggal isi karena sudah dijelaskan. Selanjutnya iqra, bacalah. Aina baitul mudarrisi, huwa ba'idun, di mana rumahnya guru, rumahnya jauh. Al-Qur'anu kitabullahi, al-Ka'batu baitullahi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudir. Kharaja ini artinya keluar. Guru keluar dari ruangan rektor atau pemimpin juga bisa. Hadza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Ibnu Ammari talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baitu al-mudarrisi ba'idun wa baitu tajiri qaribun. Ba'id wa qaribun maknanya jauh dan dekat. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul bait? Man anta ya walad? Siapa kamu wahai? Ini walad tuh anak kecil laki-laki. Ana ibnu Abbasin. Aku adalah anaknya Abbas. Wa banu man huwa? Dan anaknya siapa itu? Huwa ibnu Khalid. Itu adalah anaknya Khalid. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini mufradatnya teman-teman mungkin sudah tahu, tinggal diterjemahkan sendiri. Huwa fil Madinah al-Munawwarah. Masjidnya Rasulullah itu berada di Madinah al-Munawwarah. Kalau Madinah itu artinya kota. Kalau Munawwarah itu nama tempat. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismu al-mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun.
nama guru itu adalah Sa'id dan nama insinyur itu adalah Khalid. Amma talibi ghaniyun. Pamannya mahasiswa itu kaya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Mughlaqun ini artinya tertutup. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolahan itu tertutup. Khalu Hamidin faqirun. Ini juga bisa paman atau om lah, bisa juga. Pamannya Hamid itu dia miskin atau fakir. Sayyaratu Abbasin fi syari'. Mobilnya Abbas di jalan. Ibnu man anta? Ana ibnu al-mudarris. Aina kalbu? Wa tahta as-sayyarah. Nah, latihan selanjutnya, kawin jumalan mufidatan bimal'i al-faraghi fiha yali. Cocokkanlah jumlah yang berfaedah dengan mengisi yang kosong-kosong di bawah ini gitu. Misalnya apa? Misalnya saya buatkan contoh. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah terkunci. Selanjutnya, aina sayyarah. Ini teman-teman tinggal cocokkan karena sudah dijelaskan tadi di atas, sudah disebutkan semua mufradatnya, tinggal teman-teman cocokkan. Kita lanjut aja langsung ya. Mungkin semuanya sudah disebutkan mufradatnya. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Maksudnya perbaikilah susunan-susunan berikut ini. Kita akan membahas tentang terkait mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini kalimat pertamanya itu harus nakirah, yang kedua ma'rifat. Maksudnya nakirah itu adalah yang pertama tanpa menggunakan alif lam, yang kedua harus menggunakan alif lam, kecuali kalau sebuah nama boleh tidak menggunakan alif lam. Misalnya saya sebutkan kalimat yang pertama. Ini kan bacanya kan al-qalamu talibi kan. Nah, kalimat ini salah. Yang benarnya adalah qalamu talibi tanpa menggunakan alif lam. Contoh yang kedua, babus sayyaratu. Ini salah harokatnya. Seharusnya babus sayyarati. Nah, semua ini teman-teman tinggal isi. Kita akan lanjut pembahasan selanjutnya terkait tentang ya nida atau panggilan, yaitu sebuah panggilan. Apabila ada kata atau huruf ya nida, maka kalimat setelahnya itu tidak menjadi tanwin. Misalnya dari kata Muhammadun, jika ditambahkan menjadi ya Muhammadu, Ustadzun ya Ustadzu, Khalidun ya Khalidu, Waladun ya Walidu. Nah, lanjut.
Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah serta berikan syakal. Nah, ini kan sudah dibahas ini. Nah, teman-teman tinggal mengisinya. Kalimat yang baru ini adalah doktur. Doktur ya dokter, gelar dokter. Lanjut. Iqra al-misalu Iqra al-misala al-ati thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suri at-taliyah. Bacalah contoh berikut ini, lalu kumpulkan pertanyaan seperti di bawah ini yang ditunjuk pada gambar di bawah berikut. Misalnya, kitabu man hadza? Ini kan pertanyaan. Bisa juga sekaligus dijawab. Mau dijawab kitabu Muhammadin, atau misalnya jawabannya hadza kitabu Muhammadin. Nah, pada gambar ini kan ada pulpen, ada baju, ada rumah. Pulpen qalamun, qamisun, baitun, sarirun. Nah, teman-teman tinggal buat contoh yang semisal dan buat jawaban sesuai dengan menurut teman masing-masing, tapi harus sesuai gitu jawabannya. Sudah disebutkan yang atau contoh-contoh di atas yang sudah kita pelajari. Kita lanjut aja. Selanjutnya tentang ismun. Ketika ditambahkan, ini artinya ism itu nama. Ketika ditambahkan kalimat setelahnya, maka dia tidak menjadi tanwin. Ismul waladi Muhammadun. Nama laki-laki itu adalah Muhammad. Wasmul binti Zainab. Ismu al-mudarris Hamid. Masmu al-mudir Ibnu. Ibnu itu anak laki-laki. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Semua mufradannya sudah tahu teman-teman. Saya tinggal bacakan saja. Ibnu al-mudarrisi fil fasli. Aina ibnu al-mudir. Kalau mau dibaca disambung menjadi Aina benul mudir, karena ini hamzah wasal. Selanjutnya Iqra ma yali mura'iyan qawaidan nataqa hamzah al-wasal, hamzatul wasal. Maksudnya bacalah dengan benar atau sesuai dengan kaidah-kaidah pada pelapasan hamzah. Misalnya Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin. Nah, ini Ibnu itu hamzahnya di sini itu termasuk hamzah wasal, maka dibaca langsung menjadi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Nah, jadi teman-teman bisa membacanya secara langsung dan bisa membacanya terputus. Sesuai enaknya teman-teman gimana. Ismu al-muhandis
Faisalun Faisal. Wasmut tabibi Mas'ud. Masmur rajul ibnu man anta. Ana ibnul wazir. Nah, al-kalimatul jadid. Kalimatul jadidatu. Kalimat yang baru. Ar-rasul utusan. Al-Ka'bah Ka'bah. Al-ismu nama. Al-ibnu anak laki-laki. Al-am paman. Al-khala ini juga sama paman. Al-haqibah tas. As-sayyarah mobil. Asy-syari'u jalan. Mughlaqun tertutup. Tahta di bawah. Hunaka di sini atau berada gitu. Al-muhandis insinyur. Nah, ini teman-teman bisa lihat kata pertama disebut mudhafun dan kata setelahnya itu yaitu mudhafun ilaih. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.